Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Raisya Amelia Putri dan rekan saya Nur Mulia. Di sini kami akan membawakan materi yaitu syarat-syarat seorang perawi dan proses transformasi hadis. Nah, materi pertama di sini akan dibawakan oleh Eji. Pada Eji dipersilakan. Baik, di sini kita langsung masuk ke apa itu perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu individu yang menyampaikan atau memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain. Dalam pengertian lain, perawi juga dapat diartikan sebagai orang yang membukakan hadis ke dalam kitab. Dalam rangkaian sanad, perawi berperan penting sebagai penghubung antara generasi sahabat hingga ulama penyusun kitab hadis. Oleh karena itu, kualitas seorang perawi sangat menentukan keaslian suatu hadis. Selanjutnya ada kedudukan perawi dalam hadis. Perawi pertama dalam suatu hadis adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang langsung menerima hadis dari Nabi. Sedangkan perawi akhir biasanya adalah ulama yang mengumpulkan dan membukakan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Rangkaian para perawi ini disebut sanad yang menjadi salah satu aspek utama dalam menentukan keabsahan hadis. Nah, selanjutnya itu ada pengertian riwayat. Riwayat adalah proses menyampaikan hadis dari satu orang ke orang lain dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Selain itu, riwayat juga berarti kegiatan membukukan hadis ke dalam kitab hadis secara sistematis. Dalam ilmu hadis, riwayat tidak hanya menekankan isi hadis atau matan, tetapi juga jalur periwayatannya atau sanad. Nah, di sini selanjutnya itu ada pengertian dan pentingnya dari tahammul hadis. Tahammul hadis adalah proses menerima atau mengambil hadis dari seorang guru dengan metode tertentu. Tahammul merupakan tahap awal dalam transmisi hadis sebelum hadis tersebut diajarkan atau disampaikan kepada orang lain atau ada. Tanpa tahammul yang benar, keaslian hadis bisa diragukan. Tahammul hadis sangat penting karena menentukan validitas awal suatu hadis. Proses ini memastikan bahwa hadis diterima secara benar, baik melalui pendengaran langsung, pembacaan, atau metode lainnya. Kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan perubahan makna hadis. Selanjutnya ada syarat tahammul tamyiz. Dalam menerima hadis, seorang tidak disyaratkan harus balik atau muslim, namun ia harus memiliki kemampuan lazim, yaitu kemampuan membedakan, memahami, dan mengingat apa yang didengar. Tamyiz menjadi ukuran utama apakah seorang layak menerima hadis atau tidak. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia minimal menerima hadis. Sebagian menetapkan usia 5 tahun sebagai batas minimal berdasarkan pengalaman sahabat. Sebagian lain menekankan kemampuan berpikir. Tamyiz bukan usia, artinya anak yang sudah mampu memahami pembicaraan dianggap sah menerima hadis. Nah, selanjutnya itu ada syarat perawi hadis secara umum. Agar hadis dapat diterima, seorang perawi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi keislaman saat menyampaikan hadis, berakal sehat, memiliki ketelitian atau dabit, serta bersifat adil. Keempat syarat ini menjadi standar utama dalam menilai kualitas suatu perawi. Nah, yang pertama di sini ada muslim. Seorang perawi wajib beragama Islam ketika menyampaikan hadis karena ia bertanggung jawab atas penyampaian ajaran Islam. Namun, hadis yang didengar sebelum masuk Islam tetap boleh diriwayatkan setelah ia menjadi muslim, selama ia mampu menjaga keasliannya. Yang kedua itu ada berakal. Berakal berarti memiliki kemampuan berpikir dan memahami. Perawi harus mampu membedakan yang benar dan salah serta memahami isi hadis dengan baik. Orang yang tidak berakal sehat tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya ada dabit. Dabit berarti memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan. Seorang perawi harus mampu mengingat hadis dengan baik serta menyampaikan tanpa perubahan. Dabit juga mencakup kemampuan menjaga catatan hadis jika meriwayatkannya dari tulisan. Setelah itu ada adil. Adil berarti memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan dosa besar, serta menjaga kehormatan diri. Perawi yang adil akan dipercaya karena memiliki integritas moral yang tinggi. Sifat ini sangat penting agar hadis
tidak diselewengkan. Setelah itu ada kriteria dan kredibilitas perawi yang diterima. Perawi yang diterima adalah yang memenuhi syarat adil dan dabit. Selain itu, ia juga harus memahami isi hadis dan tidak melakukan kesalahan dalam penyampaiannya. Perawi seperti ini dianggap dapat dipercaya dalam ilmu hadis. Kredibilitas perawi dapat diketahui melalui dua cara, yaitu pengakuan dari ulama lain yang terpercaya atau melalui reputasi yang sudah dikenal luas. Perawi yang sering dipuji oleh para ahli hadis biasanya dianggap memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada syarat penerima hadis. Orang yang menerima hadis harus memiliki akal sehat dan kemampuan memahami hadis dengan baik. Selain itu, kondisi fisik dan mental juga harus mendukung, seperti pendengaran yang baik jika menerima dengan cara yang benar. Selanjutnya itu ada metode tahammul wa'ada dalam periwayatan hadis. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah metode mendengar langsung dari guru. Dalam metode ini, guru membaca hadis dan murid mendengarkan. Metode ini dianggap paling kuat karena memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan murid. Yang selanjutnya itu ada al-qiraah. Al-qiraah adalah metode membaca hadis di hadapan guru. Murid membaca hadis, kemudian guru mengoreksi jika ada kesalahan. Metode ini juga dianggap kuat karena melibatkan interaksi langsung. Selanjutnya ada metode tahammul wa'ada. Setelah itu ada ijazah. Ijazah adalah izin dari guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis tanpa harus membaca langsung di hadapan guru. Metode ini diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti adanya kepercayaan antara guru dan murid. Setelah itu ada munawalah. Munawalah adalah metode di mana guru memberikan kitab atau naskah hadis kepada murid untuk diriwayatkan. Biasanya naskah tersebut sudah diperiksa dan disetujui oleh guru. Setelah itu ada mukatabah. Mukatabah adalah metode penulisan hadis oleh guru untuk murid, baik secara langsung maupun dikirim. Metode ini sering digunakan jika guru dan murid berada di tempat yang berbeda. Setelah itu ada iklam dan masihiyah. Iklam adalah pemberian guru bahwa suatu hadis merupakan bagian dari riwayatnya, sedangkan wasiyah adalah pemberian hadis melalui wasiat sebelum guru meninggal atau berpergian jauh. Nah, yang terakhir di sini ada wijadah. Wijadah adalah menemukan hadis dalam tulisan tanpa bertemu langsung dengan guru. Metode ini dianggap paling lemah karena tidak ada proses transmisi secara langsung. Nah, kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah perawi memiliki peran penting dalam menjaga keaslian hadis. Dalam tahap penerimaan atau tahammul, seseorang tidak harus balik dan muslim, tetapi harus memiliki kemampuan memahami atau tamyiz. Sedangkan dalam tahap penyampaian atau ada, perawi wajib memenuhi syarat seperti Islam,